Halo student, good morning, namo buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Hana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar Anda semua? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada kali ini, teacher akan mengajar tema 3, subtema 1, dan pembelajaran yang pertama. Nah, pada tema kali ini, Anda semua akan mempelajari tentang organ pencernaan hewan dan manusia. Sebelum Anda mengetahui tentang organ pencernaan hewan dan manusia, terlebih dahulu, teacher akan memberitahu tujuan pembelajaran yang harus Anda capai. Pertama, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan informasi tentang organ pencernaan hewan, yaitu hewan ruminansia. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah Ananda selalu makan makanan sehat seperti yang telah kalian lihat pada gambar? Sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Apakah kriteria dari makanan sehat? Tuliskan pendapatmu di buku latihanmu. Makanan sehat sangat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengutamakan tentang makanan sehat. Iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang ditujukan kepada masyarakat. Iklan dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Kalimat-kalimat yang umumnya digunakan dalam bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh si pembuat iklan. Coba amati gambar iklan berikut ini. Tuliskan apa yang kamu lihat dalam iklan tersebut, kemudian sajikan dalam bentuk tabel seperti pada gambar berikut. Berdasarkan iklan yang telah kalian amati, apa kata kunci dari iklan tersebut? Apa alasanmu memilih kata tersebut sebagai kata kunci? Apa yang dimaksud dengan kata kunci? Dan apa ciri-ciri kata kunci dalam sebuah iklan? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk peta pikiran. Dengan menemukan kata-kata kunci pada iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa banyak masyarakat yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti yang telah kita ketahui, susu dapat dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Bagaimanakah cara sapi untuk mencerna makanannya? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, simaklah penjelasan teacher berikut ini. Sapi termasuk hewan ruminansia. Tahukah Anda
kelompok hewan mamalia yang bisa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia antara lain sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks daripada sistem pencernaan hewan yang lain. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa yang membantu mencerna rumput. Sistem pencernaan sapi antara lain: pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut, makanan dikunyah. Setelah makanan dikunyah, makanan akan dibawa ke dalam esofagus. Nah, di esofagus ini, makanan akan didorong masuk ke rumen atau perut besar. Di rumen, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan akan dibawa kembali ke dalam mulut dan dikunyah kembali. Nah, setelah dikunyah kembali di mulut, makanan itu akan dibawa ke retikulum atau perut jalan. Di sini, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di dalam perut ini terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk ke dalam makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah dicerna di dalam omasum, makanan akan dibawa ke abomasum atau perut masam. Di bagian perut inilah sebenarnya disebut sebagai lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati proses abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Nah, di dalam usus halus ini terjadi lagi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang dikeluarkan melalui anus. Dari penjelasan teacher tentang pencernaan hewan ruminansia, lengkapilah diagram pada buku tema 3 halaman 9 di lembaran double folio. Kemudian, gambarlah hewan sapi seperti pada gambar berikut pada buku gambar ukuran A3. Lengkapi gambarmu dengan memberi nama setiap organ pencernaan, memberi tanda panah dengan menggunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Lalu, presentasikan hasil karyamu itu melalui video. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang bisa teacher sampaikan pada hari ini. Teacher berharap anak-anak semua dapat memahami materi yang telah teacher sampaikan dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.